Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik Anda yang saat ini beribadah bersama kami di rumah, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita kenaikkan segala puji syukur, segala hormat kepada Tuhan Allah yang mengasihi kita. Kita bersyukur bisa beribadah pada hari ini, juga semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Haleluya. Sungguh kami bersyukur dan sangat berterima kasih kepadamu Bapa atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan, dan rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami boleh ada pada hari ini Tuhan, untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, menaikkan segala penghormatan kami kepada Engkau ya Allah kami yang hidup, yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini. Biarlah kami datang membawa korban pujian dan penyembahan di hadapan-Mu. Biarlah kami bersama dengan umat-Mu bersorak-sorai di hadapan-Mu. Oleh karena kemenangan yang Kau beri bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siap melompat. Kami siap menari bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di doa kami, ini permohonan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita datang di hadapan Tuhan. Kita berikan segala puji syukur bagi Allah kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita sorakkan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, lebih dahsyat kita katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersama-sama soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, lebih dahsyat haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, bersoraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi sorak haleluya, haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau layak ditinggikan Allah kami.
Engkau layak dimuliakan, sebab Engkau bertahta, Engkau berkuasa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu biarlah segala yang bernafas menyembah Engkau Tuhan. Sorga bumi penuh dengan kemuliaan-Mu ya Allah kami. Haleluya, 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 haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari bersama-sama kita katakan, dimuliakan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta selama-lamanya, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, yang bertahta, yang berkuasa, berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja kami Tuhan, Kau Rajaku. Oh, Kau Raja, Kau Raja, kami datang menyembah, memuji nama-Mu, kami tinggikan, kami muliakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Oh, kami sujud menyembah, kami sujud menyembah. Haleluya. Glory. Hosana bagi Sang Raja, Kau yang disanjung
sanjung tinggi, dimuliakan. Haleluya. Kami angkat tangan padamu, kami sanjung kau tinggi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi sorga, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Biarlah sorga bumi penuh kemuliaan-Mu, sebab tiada yang seperti Kau Tuhan. Kau perkasa, Kau mulia, tiada yang seperti Kau. Oh, kami bersyukur, mulut kami penuh pujian hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, Yesus. Biarlah segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa datang menyembah Engkau Tuhan, sebab Kau Raja yang mulia, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami datang untuk memuji kebesaran-Mu pada hari ini Bapa, sebab Kau telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi umat-Mu. Oh, betapa mulianya Engkau Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu, sebab ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan, ajaib segala jalan-jalan-Mu, ajaib karya-karya-Mu. Biarlah segala yang bernafas menyembah Tuhan, biarlah setiap lutut bersimpu di hadapan-Mu. Terpujilah Kau Bapa selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersama katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, dahsyat, katakan haleluya. Ajaib
ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan. Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu, karena firman-Mu adalah sumber kehidupan. Karena firman-Mu Tuhan menguatkan dan meneguhkan roh kami. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, segenap jemaat GKB Antioquia Tebing Tinggi. Saya Adrian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena memberikan saya kesempatan sekali lagi untuk membawakan firman Tuhan, terutama di hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saya ingin memberitahu Anda sebelum saya masuk dalam firman Tuhan. Biasanya saya itu selalu mulai khotbah saya itu dengan cerita ya atau ilustrasi. Namun karena begitu banyak ya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada Anda, yang saya percaya ya akan mengubahkan seluruh kehidupan Anda. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk tidak memberikan cerita atau ilustrasi ya. Jadi saya harap Anda menyiapkan hati Anda hari ini. Dan saya selalu katakan kepada jemaat kami di sini ya, kalau Anda mau mendengar Anda mendengar khotbah itu karena Anda mau sesuatu yang lucu, Anda bisa nonton stand up comedy ya, atau Anda bisa baca buku cerita humor ya yang tersedia dengan banyak ya online ya. Atau kalau Anda ingin mencari hiburan, Anda bisa nonton Korean drama, Anda bisa nonton YouTube, Netflix dan lain sebagainya, saudara ya. Tapi ya benar, firman Tuhan itu memang menghibur dan menguatkan kita. Tapi bukan hanya menghibur hati. Yang menghibur hati itu adalah apa yang dunia bisa lakukan ya. Tapi yang bisa menghibur hati, masuk ke dalam jiwa, sampai ke dalam roh, yaitu adalah firman Tuhan. Baik, kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan dari buku Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Baik, nah saya mau tanyakan pada Anda, bukankah biasanya itu sulit ya untuk berpisah ya? Di dalam bacaan kita itu ada yang katakan ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, perpisahan itu biasanya kan susah dan paling menyusahkan, paling menyakitkan, paling menyedihkan biasanya itu buat yang ditinggalkan. Ya, yang meninggalkan ya mungkin sedih ya, tapi mereka kan akan pergi ke tempat yang baru. Jadi biasanya itu lebih exciting, biasanya itu lebih bersemangat ya, walaupun sedih meninggalkan yang ditinggalkan. Tapi biasanya yang paling susah hati, yang paling sedih itu adalah yang ditinggalkan. Ya, dan ini firman Tuhan berkata murid-muridnya ini ya ditinggalkan malah bersukacita. Halo, Anda sehat? Ya, dan tidak hanya bersukacita, katakan sangat bersukacita. Dan saudara-saudara yang terkasih, Anda harus ingat, mereka ini baru saja mengalami sesuatu yang tragis, sesuatu yang traumatik. Ya, mereka baru melihat Tuhan, guru mereka yang sangat mereka kasihi, yang disiksa, disalibkan, dibunuh secara tragis. Mereka itu baru bersedih hati, baru berduka. Lalu hari ketiga Tuhan mereka bangkit. Nah, mereka pun bergembira lagi, mereka bersukacita ya, menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, baru-baru senang ya, baru saja senang-senang ya, ibarat tuh ya baru bertemu dengan pacar ya, sekali lagi tinggal pergi, atau ibarat baru balik jadian dengan mantan ya. Nah, sekarang harus ditinggal pergi lagi ya. Nah, saudara, bagaimana mungkin ya mereka ini bisa sangat bersukacita? Nah, hari ini ada 3 poin utama ya, yang ingin saya bagikan mengapa perpisahan itu, mengapa kepergian dan kenaikan Tuhan Yesus itu membawa sukacita yang luar biasa. Tidak hanya untuk para murid, harusnya juga membawa sukacita buat Anda dan saya sampai hari ini. Baiklah, poin yang pertama, saudara, kalau Anda mau catat ya, yang pertama itu adalah perpisahan tersebut ya, kepergian kenaikan Tuhan Yesus adalah pengangkatan dan pentahbisan Yesus menjadi raja di surga. Ya, sekali lagi,
kepergian Yesus, yaitu adalah pengangkatan dan pentahbisan Yesus menjadi raja di sorga. Dan banyak orang-orang percaya, banyak ahli teolog percaya ya bahwa ya kenaikan Tuhan Yesus itu menggenapi penglihatan dan nubuatan yang dimiliki oleh Nabi Daniel. Ya, Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melihat dalam penglihatan tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti seorang anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia, ya, yaitu Tuhan Allah Bapa, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan padanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, bahkan di perjanjian baru di buku Efesus pasal pertama ayat 20 sampai 23 ada baca di saudara, yang dikerjakannya, yaitu yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanan dia di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, segala penguasa, dan kekuasaan yang, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Nah, ini luar biasa saudara. Apa artinya ya bagi para murid-murid Yesus yang ditinggalkan, dan juga apa artinya buat Anda dan saya supaya kita bisa bersukacita dengan luar biasa? Artinya kita ini sekarang adalah bagian dari sebuah kerajaan yang sah, kerajaan yang dibawa kepemimpinan raja yang sudah menang. Saudara, kita nggak mau ya ada di dalam tim regu yang kalah. Kita mau di pihak yang menang, dan dia tidak hanya sudah menang, tapi dia berkuasa, dan tidak hanya berkuasa di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, perhatikan ya, segala sesuatu sudah, kata Efesus tadi, segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dia raja yang menang. Raja ini juga adalah kepala dari segala yang ada, dan juga adalah kepala dari gerejanya. Gerejanya itu berbicara mengenai Anda dan saya. Kita ini adalah bagian dari gerejanya, bagian dari tubuhnya. Yesus kepala, kita adalah tubuhnya. Tubuhnya Yesus artinya apa? Kesayangannya, biji matanya, sesuatu yang berharga bagi dia. Jadi Anda dan saya, kita itu adalah berharga bagi Tuhan. Makanya kita harus bersukacita. Nah saudara, ya selain itu, apa yang membuat kita bersukacita? Artinya Tuhan itu tetap dan selalu memegang kendali. Tidak pernah sekalipun dia out of control. Selalu in control. Selalu memegang kendali atas segala sesuatu. Secara aktif, terus bekerja, mendatangkan kebaikan, terus bekerja di dalam dunia ini. Dan tidak sekalipun ia meninggalkan Anda dan saya. Haleluya saudara. Jadi di tengah-tengah global pandemik coronavirus ini saudara, mungkin kelihatan seolah-olahnya di luar kendali manusia, seolah-olah di luar kendali pemerintah, di luar kendali presiden, di luar kendali wali kota, gubernur, di luar kendali tempat kita bekerja, bahkan di luar kendali gereja tempat kita beribadah. Tapi tidak pernah sekalipun di luar kendali Tuhan Yesus. Itu adalah satu kabar baik buat Anda dan saya. Itu yang pertama. Jadi ia pergi, ia naik ya untuk menjadi raja yang sah. Ya, kemudian yang kedua saudara, kepergian Yesus itu baik bagi Anda dan saya. Kepergian Yesus mendatangkan kebaikan. Mengapa baik? Nah, ada 3 alasan kalau Anda mau catat. Yang pertama, ya ia tidak hanya menjadi raja yang berkemenangan, ya ia tidak hanya menyiapkan rumah dan tempat yang abadi, tempat yang kekal untuk Anda dan saya, seperti yang Yesus katakan di Yohanes 14 kalau Anda mau baca nanti. Tapi Tuhan Yesus juga menjadi penengah, menjadi pengantara, menjadi mediator, ya, dan imam agung bagi Anda dan saya. Yaitu ayatnya ini saya tulis di sini, 1 Timotius 2 ayat 5, Roma 8 ayat 34, Ibrani 7 25, Ibrani 8 ayat 1, Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Jadi semua referensi ini berbicara mengenai bagaimana Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yang Roma 8 ayat 34, Yesus telah mati, bahkan telah bangkit, juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang menjadi pembela bagi kita. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu menjadi pengantara, menjadi pembela. Itu artinya apa? Dia itu ya berbicara pada Allah Bapa bagi kita, yang membela kita.
Ibrani 4 ayat 14 ya, katakan kita sekarang punya imam besar yang agung melintasi semua langit, yaitu Yesus. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ya kalau dicoba ya hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ini sangat luar biasa. Kita punya Yesus yang menjadi pembela, ya, tapi ia juga adalah penolong kita. Jadi pembela dan penolong yang ikut merasakan setiap kesusahan, pergumulan, kelemahan, kesulitan yang kita hadapi. Ya, bayangkan ini, makanya kepergian Yesus itu baik buat kita, karena dia naik ke surga untuk menjadi pembela kita, menjadi penolong kita. Nah, alasan kedua mengapa kepergian itu baik untuk kita, dengan kepergian Yesus, sang penolong, sang penghibur pun datang. Namanya adalah Roh Kudus. Nah, saudara, nanti saya harap siapapun yang akan membawakan firman Tuhan di hari perayaan Pentakosta, yaitu hari tercurahnya Roh Kudus, bisa mengajarkan lebih banyak lagi mengenai apa yang luar biasa daripada kedatangan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kita bisa baca di Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Dan ini dengan cepat aja, semuanya itu kukatakan padamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu, yang mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Jadi saudara, dengan singkat aja, ya, Roh Kudus itu adalah penghibur, penolong, ya, dan dia juga adalah pembela kita. Jadi saudara, ya, Yesus itu adalah pembela kita di surga kepada Allah Bapa. Roh Kudus itu adalah advokat, ya, pembela kita yang membela untuk kita, tapi berbicara pada kita. Sekali lagi ya, Yesus itu pembela kita berbicara pada Allah Bapa. Roh Kudus adalah pembela kita yang berbicara pada kita. Mengapa kita perlu Roh Kudus untuk bicara sama kita? Karena seringkali kita mengalami serangan, seringkali ada keraguan dalam hati kita, seringkali ada tuduhan berkata, kamu tidak layak, kamu tidak dicintai, kamu tidak berharga di mata Tuhan. Dan Roh Kudus itu membela kita, berbicara pada kita, tidak, kamu itu dicintai, kamu itu berharga di mata Tuhan, kamu itu sangat adalah kesayangannya Tuhan. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja dengan apa? Karena di sini adalah dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Ya, jadi tidak hanya yang menghibur kita, menolong kita, yang membela kita, yang berbicara, berfirman pada kita, yang juga memberikan kita damai sejahtera. Yang dengan adanya Roh Kudus kita tidak gelisah, kita tidak gentar hatinya. Haleluya. Alasan ketiga saudara, kenapa kepergian Yesus itu baik untuk Anda dan saya? Yang dengan kepergian Yesus, setiap dari kita itu punya mission possible. Ya, bukan lagi mission impossible, ya, misi yang tidak mungkin tercapai, misi yang mustahil, tapi sekarang kita punya misi yang pasti akan tergenapi dan terselesaikan. Ya, firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 12, ya, katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi pada Bapa. Perhatikan, dengan kepergian Yesus pada Bapa, kita percaya pada Dia, yang kita bisa melakukan perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Nah, saya harus mengajarkan Anda kebenaran firman Tuhan hari ini. Ini tidak berbicara soal mujizat. Yang banyak orang salah paham, orang-orang percaya bisa melakukan mujizat lebih besar daripada Tuhan Yesus. Tidak, saudara. Ya, karena pekerjaan apa sih yang Yesus lakukan? Kita harus tahu, bukan mujizat. Bukan sekedar mujizat, Yesus bukan sekedar mujizat mengajar, tidak, saudara. Ya, yang pekerjaan Yesus sebenarnya itu adalah membawa jiwa-jiwa kepada Bapa, menyelamatkan orang yang terbelenggu, orang yang buta. Bukan sekedar menyembuhkan orang yang buta secara fisik, tapi orang yang buta rohani. Bukan orang menolong orang miskin, bukan hanya miskin jasmani, tapi miskin rohani. Bukan hanya menolong orang-orang yang terbelenggu hutang atau sakit penyakit, namun orang-orang yang terbelenggu kutuk dosa turun-temurun, yang ujungnya adalah maut. Jadi setiap dari kita, apapun panggilan kita, yang pekerjaan kita, bisa jadi perawat, guru, pekerja bank, ibu rumah tangga, guru sekolah minggu, yang kita boleh punya
punya pekerjaan yang berbeda-beda, tapi panggilan kita itu satu, yaitu apa? Membawa orang-orang, jiwa-jiwa yang terhilang pada Allah Bapa. Jadi gampangnya begini, kalau Anda hidup di dunia ini belum membawa orang-orang kepada Tuhan, baik secara langsung ya melalui penginjilan ataupun melalui kehidupan kita sehari-hari ya, atau malah kita itu malah menjadi batu sandungan ya, artinya apa? Artinya kekristenan kita itu perlu dipertanyakan. Sorry saudara ya, karena apa? Karena kita dipanggil menjadi terang dan garam. Untuk apa? Supaya orang bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan melalui kehidupan kita yang terpampang, yang terlihat jelas oleh dunia. Ya, nah apa yang bisa kita pelajari dari poin kedua, saudara ya, bahwa kepergiannya, perpisahan itu adalah baik untuk Anda dan saya. Nah, saya rasa apa yang kita bisa pelajari begini, apa yang Tuhan ambil dari kita, apa yang Tuhan izinkan untuk terhilang atau pergi dari kehidupan kita. Bisa pekerjaan, bisa orang yang kita cintai, ya bisa mimpi-mimpi kita, bisa sesuatu yang kita nanti-nantikan. Tapi apapun itu yang Tuhan izinkan tidak kita miliki atau yang Tuhan ambil dari kita, mungkin kelihatannya seperti suatu kehilangan yang besar. Namun ketahuilah bahwa semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup Anda dan saya. Mungkin menyakitkan, ya mungkin pahit, namun kalau Anda mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi Anda akan tetap bersuka cita. Haleluya. Nah yang terakhir saudara, sekali lagi yang saya simpulkan ya, mengapa ya murid-murid dan juga Anda dan saya itu bersuka cita di hari kenaikan ini. Yang pertama, kepergiannya adalah pentahbisan Yesus menjadi Raja yang sah di surga. Ya, yang kedua, kepergiannya itu mendatangkan kebaikan, ya, yaitu dengan Yesus menjadi penengah, perantara, pembela, penolong, ya, dan juga datangnya Roh Kudus, ya, yang juga adalah pembela kita, juga adalah penolong kita, penghibur kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan, memberikan kita damai sejahtera, supaya kita nggak gelisah dan tidak gentar hati. Ya, yang ketiga, mendatangkan kebaikan karena apa? Karena kita jadi punya sebuah misi, sebuah panggilan. Mission itu adalah mission possible, membawa orang-orang pada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, ya, kenapa kita bersuka cita di hari perpisahan, di hari kenaikan Tuhan ini? Karena Ia pergi untuk kembali. Nah, Yohanes 14 ayat 18 berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu. Kisah Rasul 1 ayat ke-11, ya, yang berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Haleluya. Wah, saudara-saudara yang terkasih, ya, bagi orang percaya, kedatangan Yesus kembali untuk kedua kalinya bukanlah sesuatu yang kita takuti. Ya, itu adalah hari kemenangan terbesar untuk setiap dari kita, karena kedatangannya itu yang kedua kali adalah yang kita nanti-nantikan untuk menjemput kita, memberikan kita tubuh yang baru, tubuh yang sempurna, dan bersama-sama dengan Yesus kita akan memerintah untuk selama-lamanya. Jadi bukan suatu hal yang kita takutkan. Jadi Ia pergi untuk kembali, itu makanya kita punya alasan untuk bersuka cita. Satu hari nanti Ia pasti kembali. Nah, namun bagi orang yang belum percaya atau orang Kristen yang tidak benar-benar percaya, ya, bagaimana kita tahu orang Kristen itu yang itu tidak benar-benar percaya? Ya, orang Kristen yang KTP, orang Kristen yang tidak benar-benar percaya adalah orang Kristen yang hidupnya tidak bertumbuh dan berbuah. Ya, jadi saya akan akhiri di sini, saudara. Tahukah Anda? Saya mau nanya Anda, ya, perpisahan apa yang paling menyakitkan? Saudara-saudara yang terkasih, seperti Anda ketahui, anak saya Gio, ya, saya harus berpisah dengan dia di Indonesia, ya, berat buat saya, tidak mudah. Tapi yang menjadi penghiburan buat saya itu adalah saya tahu perpisahan itu bukan untuk selamanya. Saya pasti akan ketemu lagi dengan Gio. Nah, kembali ke pertanyaan saya, tahukah Anda perpisahan apa yang paling menyakitkan? Bukan perpisahan dengan mantan, bukan juga perpisahan oleh karena kematian. Sebab apa? Nanti saya akan jelaskan. Namun, yang perpisahan yang paling menyakitkan itu adalah segala perpisahan yang di luar Tuhan. Apa artinya? Artinya kalau kita berpisah oleh karena kematian, namun di dalam Tuhan, itu hanya sementara. Pasti akan bertemu kembali. Nah, kita berpisah sama mantan pun, kalau di dalam Tuhan, ya, kalau memang rencana Tuhan
mantan itu akan menjadi milik kita, ya, menjadi pasangan kita, pasti akan dipertemukan kembali. Jadi nggak usah nangis sampai berember-ember. Nah, kalaupun bukan bagian dari rencana Tuhan, maka perpisahan kita itu adalah kebaikan dan kita akan dipertemukan dengan yang lebih baik. Amin, saudara. Namun perpisahan di luar Tuhan itu adalah perpisahan untuk selama-lamanya, yang berakhir dengan apa? Kertakan gigi dan siksaan yang kekal abadi. Nah, pesan saya terakhir apa, saudara? Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kalau Anda belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, atau Anda masih hidup dalam kefanaan dunia ini, bertobatlah. Percayalah pada Yesus, ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda sudah bertobat dan sudah lahir baru, Anda adalah pengikut Kristus. Pertanyaan yang berikut adalah, apakah Anda sudah menjalankan mission possible Anda? Maka Anda sudah memberitakan Injil pada orang-orang yang Anda kasihi. Ya, apakah Anda sudah menjadi terang dan garam buat orang-orang sekitar Anda? Sebab saya mau kasih tahu Anda tidak mau perpisahan Anda dengan orang-orang yang Anda kasihi adalah untuk selamanya. Anda mau perpisahan dengan mereka, itu hanya sementara, dan kita akan bisa bertemu dengan mereka lagi satu hari nanti kelak. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, hidup ini adalah kesempatan. Saya mau mengundang Anda, kalau Anda sempat jauh daripada Tuhan, Anda sempat terhilang dari Tuhan, maukah Anda kembali pada Tuhan Yesus? Ya, seorang teolog bernama Ravi Zacharias pernah berkata, sering sekali kita merasa ya Tuhan itu jauh, ya karena kita yang menaruh Tuhan di satu tempat yang jauh dari kita. Kita meninggalkan Tuhan di satu lokasi yang jauh dari kita. Nah, tanpa kita menyadari bahwa waktu kita memanggil Dia, waktu kita memerlukan Dia, ya kita bertanya di mana Tuhan, padahal Tuhan sudah menantikan kita di mana Ia kita tinggalkan. Anda ingat cerita anak yang hilang? Bapa sedang menanti. Anak yang hilang itu meninggalkan Bapa. Bapaknya nggak pernah kemana-mana. Yang pergi itu anaknya. Cukup untuk anaknya kembali berpaling kepada Bapa. Dan Allah Bapa dengan tangan terbuka menyambut anaknya yang hilang. Mari kita angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan, dan kita akan berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai
sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa hari ini dimanapun Anda berada. Saya harap firman yang disampaikan hari ini bisa menguatkan Anda kembali, bisa menaruh suatu sukacita yang luar biasa dalam hati Anda. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi orang percaya, kita menyembah, kita memuji, kita berada di bawah kedaulatan, kekuasaan seorang raja yang sah, raja yang sudah menang, ya, raja yang berkuasa tidak hanya di dunia ini tapi di dunia yang akan datang, dan namanya adalah Yesus Kristus. Itu adalah alasan pertama untuk kita bersukacita. Alasan kedua mengapa kita bersukacita, karena dengan kepergian Yesus ke atas surga, Ia menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Ia juga menjadi pengantara, pembela kita yang terus berbicara pada Allah Bapa untuk kita, di pihak kita. Dan ia juga menjadi imam besar yang mengerti setiap kesulitan, setiap kelemahan, setiap persoalan, setiap sakit hati, setiap kekecewaan yang Anda alami. Maukah Anda datang pada Dia, apapun yang Anda hadapi saat ini, setiap tetesan air mata Anda, Dia mengerti, Dia melihat, dan Dia peduli. Saudara-saudara yang terkasih, tidak hanya itu. Dengan kepergian Tuhan Yesus, Ia mengirimkan seorang penghibur yang kedua, penghibur yang lain, yang bernama Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah juga pembela kita. Dia pembela kita yang berbicara kepada kita, yang terus mengingatkan kita. Dan kalau kita merasa tertuduh, kita diingatkan bahwa kita ini sudah dilayakkan oleh Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau Anda merasa Anda tidak dicintai, tidak dikasihi, Roh Kudus yang berkata, kamu tuh dikasihi, kamu tuh berharga di mata Tuhan. Kalau kita lagi butuh kekuatan, Roh Kudus mengingatkan kita akan firman-firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca. Dan Roh Kudus itu memberikan kita damai sejahtera. Hati kita tidak gentar lagi, tidak takut, tidak khawatir lagi. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan dengan kepergian Tuhan Yesus, kita diberikan sebuah misi possible untuk menjadi terang dan garam dunia. Dan yang terakhir, saudara, kepergian Tuhan Yesus adalah tanda bahwa Ia akan kembali. Ia pergi untuk kembali. Pertanyaannya, apakah Anda sudah percaya dan sudah bertobat kepada Tuhan? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang membawa Anda bisa sampai pada Allah Bapa? Apakah Anda sudah punya kehidupan kekristenan yang bertumbuh dan berbuah? Atau Anda masih hidup dalam kegelapan, dalam kefanaan dunia ini? Maukah Anda bertobat hari ini? Dan yang paling terakhir, saudara, kalau Anda memang menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, apakah Anda sudah menjalankan misi, panggilan Anda dan saya, yaitu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kita kasihi? Karena kita tidak mau perpisahan yang kita miliki itu adalah perpisahan untuk selamanya. Maukah Anda mengajak teman-teman Anda, saudara-saudari Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda, menantu Anda, mertua Anda yang Anda cintai, untuk datang ke gereja? Doakan mereka, Injili mereka, jadikan hidup Anda terang dan garam dunia, supaya mereka bisa melihat ada Tuhan, ada Kristus di dalam hidup Anda, yang mereka mau menjadi percaya dan menjadi pengikut Tuhan. Jadilah terang dan garam dunia, saudara-saudara yang terkasih. Itulah alasan kenapa kita bisa sangat bersukacita di hari kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini. Baik, saudara-saudara yang terkasih, saya izinkan saya untuk berdoa untuk setiap dari Anda. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan damai sejahtera oleh Roh Kudus selalu menyertai Anda semua. Kita buka hati kita, angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan berkasih karunia pada engkau. Ia menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, dan satu hari nanti akan kembali menjadi Raja
memerintah bersama dengan kita untuk selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati.